Oke, selamat datang di podcast untuk topik kali ini yaitu kehidupan di Bali. Istia, bisa Iya, kau, terima kasih. iya, bisa Boleh. kau perkenalkan dirimu. Di Bali itu kau tinggal di kota mana, daerah mana? Silakan. Baik, saya tinggal di Bali, itu daerah Jimbaran. Itu adalah sebuah desa di Bali dan letaknya itu di Kecamatan Kuta Selatan. Ya, dan itu berada di Bali Selatan. Itu daerahmu jaraknya sampai ke Denpasar itu berapa kilo? Eh, untuk kilo mungkin 17 kilo ya, Kak. Karena saya kan kuliahnya kebetulan di Denpasar dan setahu saya untuk jaraknya itu 17 kilo. Untuk dari Jimbaran ke Denpasarnya saja. Oh, dekat juga. Tadi tadi habis pulang dari mana kok? Saya sekarang masih ada di Denpasar dan tepatnya di rumah teman saya. Belum sempat pulang karena tadi ada kelas tambahan juga. Masih di daerah Denpasar. Sebelumnya ada kau bilang mengenai kau kerja dari jam 7 sampai sekian. Nah, penasaran aku, itu kamu ada kerja sambilan kah? Jadi saya membantu bapak saya aja sih, karena kan bapak saya mempunyai warung dan eh, Punya di sana warung? warung saya ya Wah. warung makan dan di daerah Pecatu itu ada sebuah hotel yang mengambil catering dari warung saya. Jadi saya mengurus itu dan juga apa namanya mengurus nasi kotak dan lain-lain. Karena untuk Hmm, makan malam. iya. Nah, untuk kita bandingkan perbedaan kehidupanmu di Bali dengan kehidupannya orang lain di provinsi lain, kita bisa mulai explore itu dan investigasi itu dengan cara dari masa kanak-kanakmu sampai dewasa. Jadi, saya ingin kau jelaskan latar belakang keluargamu, kemudian jelaskan semacam riwayat atau sejarah singkat kehidupanmu dari SD sampai kuliah, kayak kau punya reputasi apa di mata orang lain dan lain-lain. Silakan. Oke, dari SD sampai sekarang ya. Untuk dari SD mungkin saya tuh cuma anak yang pendiam dan juga cuma mengikuti apa yang orang tua saya katakan dan juga keluarga saya. Jadi karena saya tuh anak paling kecil dan eh, orang tua saya tidak terlalu maksudnya menemani karena kebanyakan kerja. Jadinya ya untuk karakter saya kebanyakan pendiam sih gitu. Dan untuk ke depan apa untuk selanjutnya SMP dan lain-lain saya sudah eh, berkembang maksudnya dari bersosialisasi sudah bisa dan lain-lain. Tapi eh, untuk apa namanya sejarah singkat itu saya lahir di Denpasar untuk rumah sakitnya dan berkembang dan hidup di Jimbaran eh, dari lahir saya udah tinggal di Jimbaran sampai sekarang. Dan juga Ada untuk SD-nya pekerjaan, saya juga, ada pekerjaan ya, ibumu atau sebatas oh ya, ibu rumah tangga? itu ibu saya bekerja di hotel dan awalnya juga bapak saya kerja di hotel, namun keluar untuk memulai bisnis rumah makan. Oh, kerja Eh, di hotel sebagai kemudian apa? tukang masak juga, kurang tahu masalah tukang masaknya itu di bagian apa, tapi setahu saya tuh tukang masak. Dan dan ibu saya tuh sebagai waitress. Waitress tuh pelayan Sebagai ya. apa? Ya. Eh, dan untuk ibu saya tuh di hotel sampai dia sudah tidak ada sampai sekarang sudah wafat. Dia akhir-akhir sebelum itu dia masih kerja di hotel tersebut. Tapi sebelum sebelum dia kerja di hotel dia bekerja sebagai chef dan maksudnya punya punya apa rumah makan roti sendiri. Jadi tukang kue gitu, tukang membuat kue. Jadi backgroundnya bisa dibilang bapak saya juga tukang masak, ibunya juga. Kemudian bapak saya Ya. memulai bisnisnya itu dari saya kecil, jadi sebelum TK itu sudah punya bisnis sampai sekarang.
Dan eh, untuk latar belakang saya tuh seperti itu. Dan saya juga mempunyai dua kakak, dua saudara perempuan. Jadi yang pertama juga perempuan, yang kedua juga perempuan. Sekarang saudara pertama saya sudah menikah dan juga yang kedua tuh berencana akan nikah. Sementara saya sekarang sedang kuliah. Kemudian untuk SD saya berada di SD 4 Jimbaran, tepatnya di SD 4 Jimbaran, dan kira-kira jaraknya itu sangat dekat ya. Jadi em, nggak ada, tidak ada 1 kilometer tuh tidak ada. Jadi sangat dekat dari rumah saya. Di sana saya di untuk pulang dan untuk antar dan jemput saya memakai jemputan. Eh, namun saat masih kecil masih diantar orang tuanya. Dan saat orang tua saya semakin sibuk, saya memakai jemputan. Jemputan di SD tersebut itu seperti gini. Jadi ada apa namanya? Ada seperti mobil jemputan yang dimiliki oleh seseorang yang bukan bukan maksudnya dari pihak sekolah, jadi di luar sekolah dan dia tuh menjemput anak-anaknya tersebut. Jadi tuh Berapa kau memakai bersaudara? jemputan. Ya, Berapa kau bersaudara? berdua, bertiga dan dua-duanya kakak perempuan yang lebih besar. Jadi saya yang paling kecil. Ada kau Ya. punya relasi dengan orang non-Indonesia? Karena kan banyak turis bule juga tinggal di Bali. Adakah? Untuk relasi ya, saya tidak memiliki sama sekali. Namun kalau untuk di luar Bali yang masih daerah Indonesia, saya mempunyai banyak. Tapi untuk di luar Indonesia belum punya sih. Cuma kalau online itu banyak. Karena kenapa? Karena kebanyakan tuh untuk berlibur ke Bali itu kan mereka untuk berlibur ya. Dan jarang untuk berteman dengan turis tuh karena mereka lebih bersifat individualis. Bahkan eh, seperti saya melihat mereka yang terlihat kebingungan, tapi saya reach out apa namanya? Saya menghampiri mereka dan bertanya seperti apakah Anda tersesat dan seperti itu mereka bilang tidak sih, seperti itu saja dan eh, memilih untuk melihat Google Map untuk sebagai apa namanya eh, pengarah Oh, jalan mereka. Jadi ya ada kau mereka rasa kayak bersifat mereka menolak bantuan orang lain terus dan mau mandiri apa segala macam. Oke. ya karena mungkin semakin internet semakin berkembang ya, jadi sudah ada Google Map dan lain-lain. Kebanyakan juga di sini turisnya menyewa motor sendiri dan membawa Google Map di motornya. Jadi mungkin itu kebanyakan di sini dan juga Gojek. Untuk pakai apa namanya? Pakai supir dan lain itu terlihat sangat jarang sih. Kebanyakan mereka menyewa motor sendiri. Jadi semakin sekarang itu saya lihat semakin individualis dan bisa bertravel lebih mudah dia sendiri. Menurutmu apa saja ketertarikan dari Bali yang memancing banyak turis untuk datang? Nah, sebenarnya Bali itu banyak sekali punya daya tarik, tapi pertama itu dari budayanya ya. Eh, dari budayanya itu di sini masih sangat kental, terutama tradisi. Jadi Bali itu memiliki mayoritasnya itu agama Hindu. Dan agama Hindu di Bali itu sangat berbeda dengan agama Hindu di India dan lain sebagainya. Dan mungkin apa namanya Oh, apa tradisi bedanya? upacara ya Apa bedanya. bedanya? Be- Kalau agama Hindu di Bali itu eh, kita tuh upacaranya yang berbeda dia. Mungkin dari Wedanya, dari kitab sucinya itu sama, cuma bagaimana kita melakukan penyembahan, bagaimana kita berdoa itu sangat beda. Eh, contohnya seperti ini, kita di kita di Bali tuh di dalam kita tuh berada di dalam suatu pura. Saya tidak tahu di India ada pura atau tidak, tapi Kayak gimana itu ciri kura? Kura? pura, pura itu Kura. pura itu tempat sucinya. Seperti Islam itu kan masjid.
Kalau di Bali tuh di Hindu tuh pura gitu. Ah, oke. Gitu. Ya. Jadi kita bersembahyang di pura eh, dan seperti praktek praktek sembahyangnya itu berbeda. Contohnya seperti kalau kita berdoa itu lebih ke dalam hati dan langsung berdoa seperti itu. Dan juga ada orang suci yang kalau di saat hari suci kita di pura tersebut ada orang sucinya tersebut yang bernama Mangku dan kita bersembahyang dengan apa namanya tuturan dari mangku tersebut. Dan juga Kayak praktek seperti figur prak, pemimpinnya, namanya Mangku. ya, Kan ya, ada pendeta, tapi sedangkan untuk Hindu Mangku. ya. Terus ketika Tapi di kau berdoa, adakah pose khususnya? ya ada. Kayak Menurut gimana? saya karena kita sama kitab sucinya dengan India, jadi ada yang sama. Seperti yang pertama tuh kita kayak gini, kita seperti ini. Itu tuh eh, ada pokoknya kayak gini, terus langsung ada doanya. Biasanya sih kalau kita tuh kayak gini pertama tuh dalam hati, jadi semuanya tuh dalam hati kalau di pura. Tapi kalau di dalam saat kita sembahyang ada banyak orang, itu bisa satu yang memimpin. Kalau tidak ada mangku, kalau bukan di pura dan tidak ada mangku, itu bisa satu orang saja yang memimpin dan kita lainnya tuh dalam hati bersembahyangnya. Tapi kalau misalnya kita bersembahyang hanya sedikit orangnya, kita bisa mengeluarkan lewat berbicara kayak seperti ini kayak gini berdoanya. Dalam bahasa Indonesia atau ada bahasa khusus? Untuk doanya itu pakai bahasa Sanskerta sesuai dengan kitab saya. Kitab Weda, Weda dari agama Hindu. Bahasa Sanskerta dari negara apa? Atau Kalau tidak salah dari India ya, tapi ya dari bahasa Sanskerta. hmm, Kemudian setelah seperti ini tuh eh, jadi ada gestur membersihkan tangan tuh seperti ini. Tapi di semuanya itu berada di ulu hati. Kemudian ada yang namanya Trisandya. Trisandya itu dilakukan 3 kali sehari, pagi jam 6, jam 12, dan jam 6 sore. Jadi itu setiap hari di TV maupun di radio. Jadi ada pengingat untuk Trisandya tersebut. Sama seperti azan maghrib dan juga ya seperti itu. ini Kalau di pertanyaanku. Bali. Ada aku penasaran. Jadi kan kalau Islam dan Kristen itu mereka eh, hampir mirip, terus cerita kitabnya juga mirip. Nah, samakah halnya itu dengan Buddha dengan Hindu? Wah, kalau Buddha saya belum tahu sih isi kitabnya ya. Gimana pendapatmu akan orang Buddha? Kalau orang Buddha tuh prakteknya mirip. Jadi saya pernah suatu hari di Pura Menjangan. Pura Menjangan tuh berada di ekor Bali, ekor ya. Berada di sisi paling kiri Bali. Dan itu tuh seperti sangat terpisah dengan Bali yang kota tuh tidak ada, bahkan penduduknya di sana sangat sedikit. Jadi di sana tuh untuk ke sana pun kita harus pakai kapal. Jadi sangat terpisah dan di sana tuh terdapat banyak banyak pura dan juga di sana tuh ada pura yang menyembah Dewi Kuan Im. Jadi itu sangat berbeda kan dengan eh, dewa-dewa di Hindu. Jadi saya pernah sembahyang di sana dan saya eh, me- menggunakan praktek yang seperti Buddha. Jadi yang sebelumnya saya eh, menaruh dupa itu di yang namanya Padmasana. Padmasana itu bangunan suci di mana kita menaruh sesajen atau bantan sebelum sembahyang tuh kita cuma menaruh dupa saja di puranya Dewi Kwan Im tuh. Terus saya juga eh, seperti harusnya kan kalau di Hindu tuh saya duduk duduk tuh ada namanya
eh Ya pokoknya saya duduk kan harusnya kalau Hindu. Tapi kalau Buddha tuh bisa berdiri sambil. Jadi saya mengikuti yang Buddha tuh. Itu aja dan yang persamaannya itu kita sama-sama memakai dupa. Jadi dupa tuh penting untuk sarana persembahyangan Hindu dan juga Buddha. Adakah semacam konflik antara Buddha dan Hindu sama halnya kayak konflik dari Islam dan Kristen menurutmu? Untuk konflik saya kurang tahu sih, tapi tidak pernah ada konflik seperti itu di Bali. Karena sebenarnya kan Bali itu dari dulu sudah banyak ya pendatang seperti itu. Dan kita tuh sudah belajar toleransi dari dulu. Jadi untuk konflik antar agama, khususnya agama Buddha tuh jarang sekali di Bali, setahu saya. Tapi kalau untuk Menurutmu, keseluruhan, untuk sukunya mereka dan juga mungkin tidak ada konflik sih, tapi saya kurang tahu untuk dunia. Terutama agama Buddha saya kurang tahu sekali. iya. Apa menurutmu tempat wisata yang terbaik di Bali? Oh, wah ini susah sih karena banyak sekali ya tempat wisata yang belum saya kunjungi, yang saya ingin kunjungi itu banyak yang bagus-bagus. Eh, Hmm, jadi di Bali itu memiliki Bali di utara itu pegunungan, pegunungan, danau, pokok intinya tuh tempatnya dingin, terutama di Kintamani. Nah saya tuh suka dengan yang hawanya dingin dan di daerah pegunungan. Jadi saya tuh suka di Kintamani, di daerah pegunungannya. Sebenarnya tidak harus tempat wisata, jadi berada di Kintamani saja tuh sudah ada vibes-nya pegunungan, pohon-pohon dimanapun tuh kamu berada tuh seperti itu. iya. Jadi untuk tempat wisata tuh saya suka ke Danau Bratan ya, Danau Bratan, Danau Buyan, eh, terus juga ada Pura Pura Lempuyang. Jadi di sana tuh kita bisa eh, sembahyang. Tapi di dalam puranya itu sangat di puncaknya itu berada di puncak gunung, sama tingginya dengan puncak gunung dan terdapat berapa ya 14.000 tangga kalau tidak salah. Jadi itu banyak tangganya dan saat kita walaupun lelah gitu, seperti itu, saat berada di puncak tuh sangat indah pemandangannya dan juga eh, sejuk. Jadi saya suka sekali di Pura Menjangan, Pura Lempuyang, sorry maaf. Selanjutnya eh di di daerah di daerah selatan sebenarnya banyak sekali pantai di daerah selatan, tapi saya paling suka itu Pantai Balangan. Di Pantai Balangan tuh saya bisa duduk menikmati eh, pemandangan dari atas bukit. Jadi dari laut, pantai, dan sebagainya tuh saya bisa menikmati pemandangan tersebut dari atas bukit. Dan juga kalau mau saya bisa turun ke bawah dan menikmati pantai seperti pada umumnya. Dan juga menurut saya di sana pantainya masih bersih, tidak seperti Pantai Kuta yang sekarang eh, kurang diminati karena ada sampah kemarin. Menurut saya Pantai Balangan tuh masih bagus, tidak 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 merendahkan Pantai Kuta atau gimana, tapi menurut saya lebih bagus Pantai Balangan karena ada bukitnya seperti itu. Dan juga kalau kalau masalah sepi atau tidaknya, biasanya untuk jam sunset, sebelum sunset itu banyak sekali yang ingin ke sana kan untuk melihat pemandangan. Apalagi seperti ini kan pantai, ini kan pantai. Jadi ini tuh sunsetnya. Jadi seperti kita langsung melihat pantai dan sunset jadi satu. Itu bagus sekali. Eh, dan kita bisa santai di sana karena itu kan bukit. Bukitnya tuh bawahnya itu kapur. Jadi tidak tidak apa namanya tidak berpasir gitu. Hmm. Tadi kau bilang ada mengenai sampah di daerah. Sehingga saya mau bertanya, adakah menurutmu tempat yang
dipuji berlebihan oleh publik, padahal tempat itu sebenarnya nggak berhak dapat pujian banyak. Itu lagi benar. Yang pertama tuh Pantai Kuta. Mungkin karena saking populernya dahulu Pantai Kuta. Tapi pertama kali saya ke sana itu pas zaman setelah COVID, eh, sebelum COVID, itu tuh menurut saya biasa saja. Jadi mungkin mungkin untuk surfing ya, untuk surfing menurut saya mungkin itu daya tariknya. Tapi kalau misalnya banyak sampah dan surfing bukannya itu berbahaya, terutama kalau kita sudah terjun ke bawah, bagaimana kita menghirup sampah itu kan tidak bagus. Dan Hmm. berapa apa dan setelah COVID itu saya melihat berita bahwa emang memang ada yang sudah surfing dan juga berenang di Pantai Kuta dan itu penuh dengan sampah itu sangat disayangkan karena untuk surfing harusnya itu bagus karena apa namanya ombaknya mendukung dan juga luas seperti itu. Harusnya sih sudah bagus tapi harusnya bagus tapi dengan sampah-sampah itu menurut saya kurang ya daya tariknya. Perlu untuk pemerintah dan juga rakyat di sekitarnya untuk bekerja sama untuk membersihkan sampah itu. Terutama yang berkunjung di sana eh, harus tidak boleh membuang sampah di sana sama sekali. Karena itu kan juga mereka yang menikmati akhirnya. Bali indah, terus sama halnya juga dengan Jogja, karena itu berdua mempertahankan ciri khas, ciri khas Ya. bagus yang bikin itu hidup, tidak kayak kota besar lainnya yang hanya modern sehingga tiap waktu dan tiap zaman berubah terus terus. eh Ya, bagus. Memang Bali sudah juga kukunjungi itu karena ciri khasnya yang alami bikin hidup. Sedangkan kalau gaya modern, ku dapati gaya modern bikin mati rasa. Mm-mm. Jadi mengurangi rasa uniknya itu ya dari daerah tersebut. Kalau semuanya modern. Padahal semua daerah kan harusnya ada keunikan masing-masing. Iya, karena ikuti gaya modern, ya benar sih, nggak unik. Kalau kau harus deskripsikan Bali dalam 3 kata, kata-kata apa saja yang kau pakai, Listia? Em, yang pertama itu mungkin berbudaya, 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 alami, dan juga eh, berbudaya, alami, dan sederhana. Hmm. Sederhana atau santai sebenarnya. Ya, Mm-mm. ya. Iya. Dulu ada kuliah posmu akan buku Dune. Apa buku Oh, favoritmu? Ini pertanyaan penasaran dari saya. sebenarnya untuk buku saya tidak apa namanya tidak membaca seluruhnya. Jadi kadang saya baca itu dan udah skip apa melewati buku itu dan membaca buku selanjutnya. Mungkin karena saya punya ADHD, mungkin ya saya tidak tahu. Dan attention Oh, span saya mungkin kau kan punya ADHD. ya, jadi attention saya sangat sedikit. Jadi saya lebih suka nonton YouTube dan melihat bahasan dari buku tersebut. Tapi eh, sempat saya membaca Laut Bercerita itu bagus sekali dan juga sedih. Itu membuat impresi pada saya dan juga apa ya? Ya, saya kurang gini sih untuk membaca buku ya. Saya sedang memulai apa ya, memulai pengalaman saya membaca buku dan maksudnya ingin membaca buku lebih lagi. Jadi, tapi untuk judul buku yang sudah saya baca dan sukai itu saja sih baru ya. Sama Filosofi Teras itu mungkin saat membaca itu tuh
saya langsung suka baca buku psikologi lainnya. Jadi ya saya suka filosofi teras sama Laut Bercerita. Mungkin sangat klasik ya, tapi itu saja sepertinya buku yang saya ingat. Hmm, penasaran aku akan eh, agama Hindu lagi. Mumpung ada orang agama Hindu bisa ku bicara, jadi bisa kita explore ini lebih Ya, lagi. Jadi tokoh, boleh, boleh. ya maaf kalau saya salah mengira, ini jujur mau aku pelajari. Jadi tokoh Siddhartha Mm-mm. Gautama itu Buddha atau Hindu? Oh, itu Buddha sih. Oke, untuk Hindu, apa tokoh spesial kayak Siddhartha Gautama untuk Hindu, Buddha, dan tokoh Yesus untuk Kristen? Untuk Hindu siapa? Untuk Hindu itu ada Danghyang Nirata. Danghyang Nirata tuh tokoh yang ke Bali untuk membuat suatu pura. Kebalik? Untuk tokoh Danghyang Nirata. Dang Dia ke Danghyang Bali. itu artinya ya itu Danghyang Nirata tuh tokoh fiksi kalau nggak salah, atau yang lama banget, lama sekali itu. Aduh, saya kurang tahu sih kalau tokoh agama ya. Siapa ya? Soalnya lebih ke gini, kita tidak mengidolakan tokoh agama biasanya, lebih ke kitabnya, dan juga orang Bali itu lebih ke praktek-praktek praktek upacaranya yang lebih ditekankan lagi. Eh, Apa nama itu buku dah berbeda sucimu? ya, Apa nama kitabmu? Weda Weda. ya. Berisi apa Jadi saja di itu? Weda, itu ada banyak ya. Kalau nggak salah tuh ada tiga. Ada Rek Weda, aduh, aku lupa lagi. Pokoknya ada tiga. Ya, kayak Dan tiga itu tuh chapter kan atau tiga bagian. ya, ya. Itu semuanya beda, dan itu tuh ada banyak tentang kehidupan apapun tuh ada di sana. Seperti Yajurweda ya. Yajurweda tuh tentang kesehatan, obat-obatan seperti itu. Apa ajaran moralitasnya yang kau suka? Iya, ya, aku sangat suka pelajaran moralitasnya. Itu tuh ada gini, yang paling paling apa namanya? Yang paling diterapkan dengan orang Bali itu Trihita Karana. Trihita Karana itu ada di agama Hindu dan sangat-sangat diterapkan oleh orang Bali. Contohnya ya itu. Jadi Trihita Karana itu pokoknya ada tiga hal yang kita harus hormati gitu. Yang pertama itu kita tuh menghormati mau yang hidup maupun yang tidak, dan juga tempat-tempat tuh kita sangat menghormati. Jadi bahkan kenapa kita seperti banyak aturan seperti di apa namanya, tidurnya tidurnya tidak boleh sembarangan karena kita menghormati yang tidak ada gitu. Dan juga tidak boleh melakukan hal yang sembarangan di publik tuh karena kita juga menghormati yang tidak ada. Karena itu tidak etis melakukan itu kan di tempat yang sembarangan. Misalnya membuang sampah atau apa namanya, muntah sembarangan, pipis sembarangan itu sangat tidak apa namanya, berbalikan dengan ajaran Trihita Karana. Dan juga kita kemanapun tuh pertama kali yang kita bilang tuh permisi, kayak Om Swastiastu seperti itu. Eh, dan juga Om Tuas, Om eh, Tisiwastu, apa artinya itu? Om Swastiastu itu ada dua seperti artinya. Yang pertama tuh semoga selamat. Jadi Semoga selamat. ya, ya, Oh, kalau nggak salah tuh artinya eh jadi salam pembuka gitu, untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Seperti itu. Jadi itu biasa dipakai untuk seperti penghormatan pada sesuatu yang baru kita masuki gitu. Misalnya suatu tempat dan lain-lain. Jadi untuk kita apa namanya, memberi salam juga seperti itu. Jadi ada orang yang datang atau bahkan kita mau menelpon tuh pertama kali kita bilang oh swastiastu seperti itu. selain itu apa ajaran yang kau suka? Eh, banyak selain
Selain Tri Tekalana tuh ada Dase Dase Nyama Brata, Dase Yama Brata, eh hampir semua sih saya suka karena menurut saya masuk akal ya. Ada itu tahap pokoknya dasa dasa Yama Brata tuh hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Dasa Yama Brata tuh hal-hal yang kita boleh lakukan, yang kalau kita lakukan tuh baik gitu. Terus ada tahap-tahap kita hidup itu seperti apa tuh. Seperti tahap-tahapnya itu ada yang pertama tuh Brahmacari. Brahmacari tuh kita tuh tahap belajar. Jadi baru pertama pertama mungkin kita masih kecil sampai kita umur umur yang cukup untuk menikah itu kita harus belajar belajar terus eh, untuk belajar dari kehidupan dan juga satu sama lain dan ataupun sesuatu yang berguna bagi kita tuh Brahmacari. Di sana kita belajar dengan guru. Guru tuh sangat dihormati. Jadi banyak ada guru di Bali itu ada termasuk guru 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 yang Tuhan, guru Swadhyaya, guru di guru di sekolah, guru pemerintah, guru WSS sama sama orang tua. Itu tuh guru juga gitu. Jadi kita belajar selama Brahmacari itu kita belajar dengan mereka. Kemudian kita juga harus menghormati mereka. Dan selanjutnya tuh fase menikah kalau tidak salah ya. Fase mencari pekerjaan, kemudian fase menikah. Kemudian fase saat tua tuh kita mendekatkan diri pada Tuhan. Itu menurut saya suka dan masih menjadi pedoman hidup sampai sekarang. Ada kalian percayai reinkarnasi juga? Ya, saya ada 5 pancasada atau 5 keyakinan yang wajib diyakini oleh agama Hindu itu ada percaya dengan Tuhan, percaya dengan yang percaya dengan karma karma, percaya dengan kelahiran kembali, percaya dengan moksa, percaya dengan Atman. Jadi Atman tuh percaya Apa dengan itu moksha? Pernah aku dengar. ya ada moksa. Moksa tuh eh, apa namanya kebahagiaan yang abadi seperti itu sih. Akhir dari semuanya tuh. Kalau kita jadi tujuan tujuan agama tujuan orang dengan agama Hindu lahir itu untuk mencapai moksa. Jadi moksa tuh kebahagiaan yang abadi seperti itu. Jadi eh, yang pertama itu kan sama Brahman. Brahman itu artinya percaya sama Tuhan. Terus eh, ada percaya sama Karmapala. Jadi moksha merupakan tujuan dari siklus reinkarnasi. eh Tidak sih, lebih ke tujuan kenapa kita hidup itu untuk mencapai moksa. Jadi ketika kau uh, mengalami situasi moksha, masih bisa reinkarnasi? Tidak, tidak. Tidak. Tapi eh, saya kurang tahu juga juga ya maksudnya. Hmm. Karena itu kan yang terserahnya yang di atas. Siapa saja Intinya, dewa yang hah? siapa saja dewa atau Tuhan yang disembah Hindu? Yang paling sering itu Trimurti sih. Jadi Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Jadi 3 itu. Karena Brahma itu sebagai pencipta, Wisnu itu sebagai pemelihara, dan Siwa itu sebagai pelebur. Jadi Pelebur, ya pelebur. Mm-mm. kayak penghancur. Ya, Oh, jadi Hindu sembah pencipta, pemelihara, dan juga penghancur. Kayak tapi pas, uniknya eh, mm-mm. pastinya orang bisa dapat konotasi atau orang bisa merasa bahwa, hey, bukankah penghancur itu merupakan karakter yang buruk? Jadi, apa yang Hindu dapatkan bernilai indah dari karakter menghancurkan? Mungkin karena balik lagi ya apa yang dihancurkan gitu.
mereka dia tuh menghancurkan seperti kita. Eh, kita sebagai makhluk hidup itu kalau sudah tidak ada, untuk di Bali kan ada upacara ngaben. Jadi kita tuh dilebur seperti itu. Kita balik lagi eh, seperti jasad kita, badan badan kasar kalau di agama Hindu tuh namanya badan kasar tuh sudah menjadi abu dan tuh dilebur oleh Dewa Siwa. Dan jadi hal-hal tersebut dilebur dan dikembalikan ke apa namanya ke ke alam semesta. Ya, kenapa dilebur atau kremasi daripada dikubur seperti kebanyakan orang lain? Kenapa kenapa tidak di ini? Karena kita percaya itu dah eh, ya aku eh aku kurang tahu kenapa kita harus diabenin ya, tapi intinya kita tuh harus balik dari apa yang makhluk hidup itu jadi jadi seperti bersatu dengan alam semesta lagi. Ya, mungkin ada Jadi keindahan dari menjadi kasar terus kembali ke langit bertebangan. ya, Mungkin ada keindahan dari itu. Hmm. tapi menurut saya kalau ngaben tuh walaupun ya dari eh, caranya ngaben itu dengan di bawah di dalam lembu, eh, maksudnya lembu tuh apa sih? Lembu tuh Sapi kan? sesuatu yang kita kita ya. Jadi kita tuh membuat suatu apa namanya satu karya yang menyerupai lembu dan kita ada di dalam itu. Kita dibakar di dalamnya dan ada lagi yang memakai seperti apa namanya itu. Ada seperti bangunan itu kita membuat itu dan itu tuh sangat besar ya. Untuk menurut saya itu sangat besar dan membutuhkan banyak uang untuk itu. Namun ada juga yang kremasi langsung seperti kremasi di agama lain ya. Ada yang seperti itu. Namun ada yang masih harus memakai apa namanya ngaben dengan karya-karya yang seperti itu tuh menurut saya tuh banyak sekali polusinya karena yang dibakar tuh bukan hanya jasad tapi juga alat-alatnya dibakar semua. Jadi tuh menurut saya mungkin yang saya tidak suka ya. Namun ya saya mengerti karena Bali tuh masih semua apa-apa tuh menjunjung tradisionalnya tradisinya. Jadi apapun yang dulunya seperti itu tuh harus dilanjutkan. Begitu sih kalau dari Bali. Berubah itu sangat sulit untuk orang Bali untuk berubah ke modern tuh. Karena mereka tuh harus seperti apa namanya? Masih ada tradisi yang harus diteruskan dan lain-lain. Kadang itu dah yang sangat berkontradiksi dengan masa modern sekarang yang kayak mengharuskan kita harus kerja belasan jam. Padahal kita juga harus ngayah. Ngayah itu artinya melayani di pura itu setiap setiap orang yang sudah menikah tuh harus ngayah. Jadi harus membantu di pura. Padahal kita kan kerja kerja belasan jam dan lain-lain tuh sangat sulit untuk ngayah. Masih banyak tradisi di Bali yang walaupun terlihat bagus, tradisional, masih menjunjung tradisi dan juga budayanya yang dulu masih dipertahankan. Tapi itu juga masalahnya dunia yang sekarang dan juga yang dahulu tuh sangat berbeda. Jadi sekarang banyak kontradiksi. Bahkan untuk kayak di lingkungan kita sendiri tuh yang mengharuskan kita apa namanya seperti mengorbankan salah satunya untuk kepentingan tradisi. Gimana sistem pemerintahan di situ kan eh, di mana? Di Aceh kalau nggak salah. Mereka masih kayak monarki kalau nggak salah ingat. Kalau di Bali itu monarki juga kah atau gimana? Di Bali sama saja, cuma kita masih ada namanya instansi desa seperti Banjar itu termasuk tuh bisa apapun tuh bisa berlangsung di Banjar. Keturunan yang jadi Bedanya pemimpin kan? Atau tidak sih Banjar. Banjar tuh dipilihnya dengan ditunjuk. Eh, kalau selain Banjar, Banjar tuh
Banjar tuh ada seperti di pura. Jadi di pura tuh ada pura keluarga. Di pura keluarga tuh itu harus diteruskan terus-menerus. Terus juga, tapi itu biasanya terkait di pura tentang agama Hindu saja sih. Tapi kalau Bali tuh pemerintahnya bersama sama daerah lain. Oke ya, eh, terima kasih karena mau lakukan ini podcast. Sudah Ya, ya banyak hal menarik mengenai Bali dan Hindu pelajari. Oke, sekian podcastnya selesai.